Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah Injil Tuhan. Nyanyian Pujian Zakaria, renungan oleh Romo Lamtarida Simbolon Okarm. Dalam Kidung Zakaria, ada banyak tema yang menarik untuk direnungkan. Mulai dari pemenuhan janji Allah dalam perjanjian lama, yaitu Allah mengunjungi umat-Nya, kemaharahiman Allah, identitas Sang Mesias, peranan Yohanes Pembaptis, dan sebagainya. Kadang tema-tema ini luput dari perhatian kita karena menjadi biasa, terutama mereka yang mendoakan ibadat harian. Karena Kidung Zakaria ini selalu didoakan dalam ibadat pagi. Bagian pertama adalah tentang Yesus sendiri, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Zakaria memuji Tuhan karena telah memenuhi janjinya menyelamatkan umat-Nya dengan mengutus Mesias, yaitu Yesus. Misi pertama Mesias ialah melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Israel dalam perjalanan sejarahnya terus-menerus dikepung musuh. Mereka mengharapkan Sang Penyelamat. Kita para pengikut Yesus pun dikepung musuh terus-menerus, yaitu dosa. Hanya Yesus yang mampu melepaskan kita dari musuh. Ia membawa hidup beribadah pada Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Misi kedua Mesias ialah menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita. Allah menjanjikan dan mewartakan dirinya sebagai Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Umat perjanjian baru melihat janji ini dengan sangat jelas. Allah Maha Rahim diwujudkan Yesus dalam misinya untuk menyelamatkan, mulai dari kemauannya menjadi manusia dan lahir di kandang hina, hingga menumpahkan darah di kayu salib. Inilah wajah Allah berbelas kasih itu. Maka ketika malam Natal, baiklah kita ingat juga akhir hidupnya di kayu salib, sembari memuji Tuhan karena belas kasih-Nya yang amat besar. Bagian kedua berbicara tentang peran Yohanes Pembaptis dalam menyiapkan jalan Tuhan, yaitu menjadi pendahulu yang mempersiapkan umat menyambut Yesus Sang Mesias. Dia berkata,
Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Selamat merayakan Natal. Mari memuji Allah Maha Rahim yang mau lahir di palungan dan wafat di kayu salib demi menyelamatkan kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.